Lu pernah nggak sih ngerasa galau antara pengen merantau ke kota besar cari peluang atau stay di kampung halaman buat bangun daerah asal? Dua-duanya kelihatan mulia, dua-duanya juga berat. Tapi, yang mana sebenarnya lebih worth it? Mari kita bahas. Jadi gini, banyak orang terutama anak muda punya mimpi buat merantau. Entah itu ke Jakarta, ke kota besar lain, atau bahkan ke luar negeri. Alasannya macam-macam. Nyari kerja, kuliah, ngejar passion, atau sekadar pengen keluar dari tempurung. Dan itu sah banget. Karena faktanya nggak semua hal bisa kita dapetin di daerah asal kita. Banyak peluang yang baru muncul pas lo keluar dari tempat lo dibesarkan. Ketika lo merantau, lo ibarat dilempar ke dunia yang baru. Semua hal lo urus sendiri. Makan, tempat tinggal, duit, bahkan cara lu bersosialisasi. Ini ngebentuk karakter. Lu jadi lebih tangguh, lebih mandiri, dan lebih peka sama realita hidup. Karena beda sama di rumah, yang kalau lu kepepet masih bisa ngadu ke orang tua. Di perantauan lu dipaksa ngadepin semua sendirian. Jujur aja ya, banyak daerah di Indonesia yang infrastrukturnya masih terbatas. Akses ke teknologi, ke komunitas kreatif, ke investor, ke orang-orang hebat, itu semua banyaknya di kota besar. Misalnya lo mau jadi animator, data scientist, musisi, atau bikin startup, peluang itu lebih banyak di luar daerah. Di kota besar lo bisa gabung komunitas, ikut event, ketemu mentor, bahkan ditawarin project. Disinilah ekosistem berkembang dan lo jadi bisa ikut tumbuh bareng. Di kampung halaman lo mungkin udah nyaman. Semua orang kenal lo dikenal pinter atau anak kebanggaan. Tapi di perantauan semua gelar itu hilang. Lo jadi orang biasa. Dan justru dari situ lo termotivasi buat ngebuktiin diri lo secara nyata, bukan cuma reputasi. Lu bakal ketemu banyak orang yang lebih pinter, lebih jago, lebih cepet. Awalnya bisa bikin minder sih, tapi lama-lama justru itu yang bikin lu terpacu. Lu belajar banyak bukan cuma dari teori, tapi dari orang-orang di sekitar lu. Tapi ya, jangan salah. Merantau itu juga nggak romantis-romantis amat. Banyak juga yang ngerasa kesepian, kelelahan mental, bahkan krisis identitas. Lu jauh dari keluarga, jauh dari support system. Lu ketemu budaya yang beda, cara pikir yang beda, dan kadang ngerasa gua nggak nyaman di sini. Ditambah ekspektasi dari rumah. Pokoknya lo harus sukses ya di sana. Itu beban. Kadang bikin orang ngerasa gagal walaupun sebenarnya dia udah bertahan sekuat tenaga. Belum lagi soal duit. Di perantauan semua serba bayar. Kadang kerja keras lo cuma cukup buat bayar kosan dan makan. Tapi ya dari situ lo belajar ngatur keuangan, nentuin prioritas, dan tahu rasanya tiap rupiah lo dapet dari keringat sendiri. Ada orang yang kerja part-time sambil kuliah. Ada yang ngerintis usaha kecil. Ada juga yang bolak-balik gagal interview kerja. Tapi dari situ semua lo ditempa jadi versi lo yang lebih kuat. Banyak orang takut merantau karena mikir, gue bakal ninggalin kampung halaman gue. Tapi sebenarnya, merantau bukan ninggalin, tapi menunda pulang dengan kapasitas yang lebih besar. Lo nambah ilmu, pengalaman, relasi, cara pandang, yang suatu saat bisa lo bawa pulang ke tempat asal lo. Nggak harus langsung balik dan bangun desa. Tapi minimal lo nggak lupa dari mana lo berasal. Lo ngerti bahwa identitas lo itu dibentuk sama akar lo. Walaupun lo tumbuh di tanah yang jauh, merantau bukan buat semua orang. Tapi buat yang siap, ini adalah perjalanan yang bisa ngerubah hidup lo total. Lo bakal belajar berjuang, jatuh, bangkit, nangis, bangga, dan terutama ngerti siapa diri lo sebenarnya. Ini bukan soal jadi anak daerah yang pengen kabur, tapi jadi anak bangsa yang berani melangkah keluar, bukan karena malu sama tempat asal, tapi justru karena lo tahu tempat asal lo butuh lo suatu hari nanti. Gak semua orang harus pindah ke kota besar buat sukses. Ada juga orang-orang keren yang justru milih stay di tempat asalnya dan ngebangun dari nol. Dan percaya atau enggak, ini pilihan yang jauh lebih berat dibanding merantau. Karena lu nggak cuma ngadepin keterbatasan, tapi juga kadang ditantang sama mindset masyarakat itu sendiri. Ketika lu milih buat tinggal dan berkontribusi di daerah asal lu, dampak lu tuh langsung terasa. Lu bisa lihat tetangga lu dapat kerja karena lu buka usaha. Atau lu lihat anak-anak muda mulai punya mimpi karena lu jadi contoh nyata bahwa anak kampung juga bisa punya visi. Ini bukan dampak skala nasional, tapi dampak mikro yang nyentuh banget. Dan seringkali justru lebih meaningful. Karena real, karena deket. Di daerah kecil banyak banget hal yang belum ada. Dan ini sebenarnya peluang. Mau bikin coworking space belum ada. Mau bikin kelas coding buat anak SMA belum ada. Mau bikin kafe yang bukan cuma jual kopi tapi juga ngebuka diskusi publik bisa banget. Karena masih kosong, lo bisa jadi pionir, pelopor, bahkan bisa jadi fondasi buat perubahan yang lebih besar. Emang butuh effort karena lo nggak bisa langsung panen.
Tapi kalau lu konsisten, nama lu bisa jadi bagian dari sejarah kota itu. Di daerah, kadang cuma dibutuhin satu orang buat jadi contoh. Satu aja. Satu orang yang berani ngomong beda, mikir beda, dan ngerjain sesuatu yang orang lain belum berani lakuin. Dan dari situ, kepercayaan orang mulai tumbuh. Anak-anak muda mulai mikir, kalau dia bisa, kenapa gue enggak? Tanpa sadar, lu jadi role model. Dan itu nggak bisa dinilai pakai duit. Impact kayak gitu datang dari keberanian buat tetap tinggal dan bikin gerakan dari bawah. Nah, ini sisi yang nggak enaknya. Di daerah, lu bakal sering ketemu yang namanya keterbatasan akses. Ke modal, ke SDM yang siap kerja, bahkan ke internet stabil. Lu juga bakal ngerasain support yang minim. Nggak semua orang paham kenapa lu ngelakuin hal-hal aneh yang nggak umum di situ. Lu bisa dicibir, dianggap sok idealis, bahkan dihalangin sama birokrasi atau budaya yang terlalu kolot. Dan jujur aja, ini tuh berat. Lu bisa ngerasa sendirian banget. Dan satu lagi yang sering nggak kelihatan tapi bahaya, zona nyaman. Karena lu di kampung sendiri, semua orang kenal lu, kadang lu dapet pujian cuma karena anak sini yang punya usaha. Padahal bisnis lu baru jalan dikit. Tapi karena standarnya rendah, lu udah dipuji. Ini bahaya, bro. Karena bisa bikin lu cepet puas dan berhenti berkembang. Kalau lu nggak jaga semangat belajar, bisa-bisa lu stuck. Bangga karena jadi yang paling oke di desa, tapi lupa bahwa dunia jauh lebih luas dari itu. Tapi kalau lu kuat mental, sabar, dan punya visi jangka panjang, lu bakal ngelihat hasil yang luar biasa. Bukan cuma dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk perubahan pola pikir masyarakat. Anak-anak muda yang dulunya mikir sukses itu harus ke kota, bisa jadi percaya bahwa lu bisa sukses tanpa pindah kemana-mana. Dan perubahan pola pikir itu, percaya deh, efeknya bisa sampai lintas generasi. Ada kebanggaan tersendiri ketika lu bisa bilang, gua nggak cuma lahir di sini, tapi gue juga ikut bikin tempat ini jadi lebih baik. Itu beda rasanya sama sekadar sukses di luar. Karena ada sense of belonging yang nggak bisa diganti sama gaji gede atau gedung tinggi. Membangun daerah asal itu kayak rawat rumah sendiri. Bukan sekadar ngeluh soal catnya jelek, tapi beneran turun tangan ngecat bareng. Dan kalau lu bisa jadi orang yang tetap tinggal, tetap berjuang, dan tetap berpikir besar di tempat kecil, maka lu adalah bukti hidup bahwa perubahan gak harus nunggu pusat. Perubahan bisa mulai dari pinggir. Dari yang sepi. Dari yang dianggap gak punya potensi. Tapi dengan orang yang tepat, tempat kecil bisa lahirkan sejarah besar. Jadi gini, kadang orang mikir pilihannya cuma dua. Lu harus merantau, ninggalin kampung halaman demi masa depan. Atau lu harus stay, ngebangun daerah meskipun berat. Tapi sebenarnya, ada jalan ketiga. Jalan yang lebih fleksibel, lebih realistis, dan kadang lebih berdampak. Yaitu, lu merantau, lu tumbuh di luar, tapi lu nggak pernah lupa buat balik kasih dampak ke tempat asal lu. Lu bisa ada di Jakarta, di Bandung, di luar negeri, kerja di perusahaan besar, atau ngembangin startup lu sendiri. Tapi di waktu yang sama, lu juga masih connect sama kampung halaman lu. Ini bukan cuma soal pulang kampung setahun sekali. Tapi lu bener-bener pakai ilmu, jaringan, dan pengalaman lu buat bantu tempat asal lu pelan-pelan naik kelas. Ini yang gue sebut, menjejak dunia tapi tetap menjaga akar. Zaman sekarang teknologi bikin semuanya mungkin. Lu bisa tinggal di kota besar tapi tetap ngadain webinar buat anak-anak SMA di desa. Lu bisa bikin konten edukatif yang ditonton ribuan orang dari kampung-kampung yang bahkan gak punya akses ke bimbel. Lu bisa kirim buku, kirim modul, kirim inspirasi. Bahkan lu bisa bikin sistem mentoring jarak jauh. Cuma modal WA, Zoom, atau video pendek. Ada juga yang milih strategi, duit cari di kota, dampaknya dibawa ke kampung. Jadi lu kerja di luar, cari modal, cari pengalaman, tapi lu invest ke UMKM lokal, lu bantu bikin koperasi, atau lu danai sekolah informal di kampung halaman lu. Lu nggak harus turun tangan tiap hari, tapi lu bisa bikin sistem rekrut orang lokal dan empowering dari jauh. Dengan cara itu, kampung lu bisa maju, dan lu tetap bisa ngembangin diri di luar. Salah satu hal paling powerful dari perspektif ketiga ini adalah lu bisa jadi jembatan. Lu ngerti cara kerja kota besar, lu ngerti budaya profesional, lu ngerti mindset kompetitif, dan lu bawa semua itu ke daerah lu. Lu ajak teman-teman lu buat bikin proyek sosial di kampung. Lu kolaborasiin komunitas lokal dengan lembaga nasional. Lu jadi konektor antara dunia luar yang maju dengan daerah asal yang haus perubahan. Banyak orang terlalu fokus nentuin posisi. Lu harus stay biar loyal. Lu harus pergi biar maju. Tapi kenyataannya, hidup tuh nggak sesederhana itu. Lu bisa hidup di luar, tapi hati dan kontribusi lu tetap buat dalam. Dan sometimes, justru dari luar lu bisa ngasih bantuan yang lebih besar karena lu udah nggak mikirin survive, lu udah stabil, dan lu bisa mikirin gimana caranya bantu yang belum sempet naik. Akhirnya semua balik ke sini. Lu ada di mana itu nggak sepenting lu mau ngapain. Ada orang yang tinggal di kampung tapi nggak pernah peduli sama lingkungan. Ada juga yang tinggal di luar negeri tapi tiap bulan support guru-guru di SD tempat dia dulu belajar. Koneksi batin itu yang mahal.
Dan di era sekarang lu bisa ada di mana aja, tapi tetap berdampak asalkan lu nggak lupa siapa lu dan dari mana lu berangkat. Gak semua orang harus pulang fisik, tapi yang penting, pulang secara rasa. Pulang lewat niat, lewat kontribusi, lewat karya. Karena yang bikin daerah lu maju itu bukan seberapa sering lu hadir, tapi seberapa besar lu mau ambil peran. Dan kalau semua perantau punya mindset kayak gitu, daerah-daerah yang dulu tertinggal bisa mulai berdiri dan bangga bilang, kita nggak ditinggalin, kita didukung. Dari jauh, tapi dari hati. Jadi menurut lu gimana? Lebih pilih merantau, stay dan bangun daerah, atau justru gabungin keduanya? Tulis di kolom komentar ya, gue pengen baca insight dari lu semua. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lu yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya. Dan kalau lu pengen support channel ini, bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain.